Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan, kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Yang salam 100 sambah, sambah lalu salam kembali. Talatak carano di hulu, di bawah gumpalan taji. Asa mulo kato dahulu, tigo limbago nan tajoni. Partamo sambah menyambah, kedua ya biarlah siria gotoklah pinang, gulonglah rokok pamenang tangan. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Naima Haura Fitri.
مرتنا وتعلم جوائجنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. Hutan dan sungai memiliki potensi ekowisata. Maka di tahun 2020 kami menetapkan kawasan hutan sebagai ekowisata dengan membentuk KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Ekowisata Kapalo Banda, yang mana sebelumnya tahun 2017 kawasan hutan Taram sudah dibentuk LPHN, Lembaga Perhutanan Nagari, dengan memanfaatkan potensi hutan untuk kepentingan masyarakat. KUPS kami ada beberapa, yaitu KUPS Serewangi, KUPS Jamur Tiram, KUPS Hasil Hutan Bukan Kayu, dan KUPS Ekowisata. Khusus ekowisata, KUPS Ekowisata, pemerintah Nagari Taram alhamdulillah sudah berdampak terhadap 3 pencapaian yang telah kami tetapkan. Pertama, dampak ekonomi. Ekowisata Kapalo Banda sudah menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan asli Nagari Taram. Ekowisata Kapalo Banda juga telah memperkerjakan 70 orang pemuda-pemudi Nagari Taram dalam mengelola ekowisata Nagari Kapalo Banda. Dan juga ekowisata telah berhasil mengalihkan 30 KK yang biasanya bekerja di hutan untuk menjadi menyewakan rakit, dan lebih dari 150 KK itu membuka warung dan kedai dalam pengelolaan kawasan wisata Kapalo Banda. Dampak sosial budaya, alhamdulillah anak-anak kami pengelola ekowisata sudah menjadi travel pattern budaya asli Nagari Taram, sehingga generasi muda lebih mencintai budaya tradisional Taram seperti Bapak Ibu saksikan pada Festival Pesona Taram. Dampak ekologi, konsentrasi kami pemerintahan Nagari Taram adalah tentang penyelamatan konservasi hutan Taram, karena hutan sumber air utama Nagari Taram yang mana masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Harapan kami ke depan, kami bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam sebaik-baiknya, dan LPHN sebagai garda terdepan pemanfaatan potensi tersebut berdampak terhadap kemakmuran masyarakat Taram. Kesempatan yang berbahagia ini, kami juga memohon dan meminta kepada bapak-bapak event Festival Pesona Taram untuk dapat dijadikan event tahunan di Nagari Taram. Mudah-mudahan permintaan kami itu dapat dikabulkan oleh bapak-bapak semua. Terakhir, semoga Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam Pesona Taram dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan laporan panitia pelaksana Festival Pesona Taram oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Yozarwardi Usama Putra, SHUT MSI, dipersilahkan. 23 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten 50 Kota menampilkan pameran produk ekonomi kreatif, penanaman pohon dalam bentuk tanaman buah dan pohon pelindung, menyuguhkan berbagai macam pentas seni dan budaya, melibatkan berbagai pihak khususnya para masyarakat di Nagari Taram. Selain hal tersebut di atas, dalam festival ini juga mengadakan berbagai lomba yang diikuti oleh masyarakat umum, di antaranya lomba fotografi, perlombaan pacu rakit, lomba cross country bagi siswa aktif SMP sederajat untuk lebih mengenal hutan dan lingkungan, lomba poster, lomba pantun bagi siswa aktif SMP dan sederajat, lomba video singkat perhutanan sosial, dan lomba stand KUPS terbaik. Kami, pemerintah Kabupaten 50 Kota, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Dirjen PSKL dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, beserta rombongan yang telah datang di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya kami sampaikan sebagai laporan pendek ringkas dari kami bahwa pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota
dan jajaran menyambut baik diadakannya Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam Kabupaten 5 Kota tahun 2022 yang kita helat dengan nama Pesona Taram. 335,430 hektar, sekitar 51% atau seluas 102.000 lebih merupakan kawasan hutan. Sebanyak sekitar 64 nagari dari 79 nagari di Kabupaten Bogota, yaitu lebih kurang dari 81% wilayahnya berada dalam kawasan hutan. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Suprianto MSc dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya membuka dengan pantun. Mudah-mudahan berkenan. Kapala Banda alamnya indah. Gundukan duang memasak rondang. Hati yang resah hilanglah sudah. Berkat acara ini menjadi senang. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya atau Bapak saya, kemudian Bapak Bupati 50 Kota, Bapak Safarudin, juga Bapak saya, dan juga sekaligus mitra untuk perhutanan sosial. Yang saya hormati Bapak anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, para kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, para kepala OPD Pemerintah Kabupaten 50 Kota, Ibu dan Bapak anggota National Project Management Unit NPMU Proyek SSF, Camat Sekabupaten 50 Kota, Wali Nagari Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Sekabupaten 50 Kota, Wali Nagari, tokoh masyarakat, Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai, generasi muda Nagari Taram yang kami hormati dan saya banggakan. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyelenggaraan Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam Kabupaten 50 Kota tahun 2022 yang kita sebut sebagai Pesona Taram di Nagari yang indah ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati dan seluruh masyarakat Sumatera Barat dan khususnya 50 kota yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak Gubernur, 1 tahun yang lalu kita bersama-sama melakukan kick-off di sini di kabupaten di Bukit Tinggi, ya, di Bukit Tinggi, yang intinya adalah kita ingin menyelenggarakan program perhutanan sosial di Sumatera Barat dengan contoh-contoh yang konkret yang betul-betul bisa mendapatkan kemanfaatan tidak hanya untuk masyarakatnya tetapi juga untuk sosialnya dan juga ekonominya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam launching tersebut kita sepakati bahwa 50 kota itu menjadi salah satu model atau benchmark di dalam konteks pelaksanaan perhutanan sosial. Dalam kesempatan tersebut, kita menyepakati bahwa akses kelola kepada masyarakat itu tidak lain dan tidak bukan dalam kerangka untuk memberikan keadilan kepada masyarakat,
Kemudian bahwa dengan perhutanan sosial maka akses persetujuan tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat yang tidak lain dan tidak bukan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari dengan tata kelola yang sinergi antara ekonomi, ekologi, dan sosial untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu di dalam konteks benchmark yang ada di 50 kota ini, paling tidak ada 3 yang kita kerjakan. Yang pertama adalah mempercepat distribusi aksesnya, kemudian yang kedua adalah pendampingan kepada kelompok masyarakatnya, dan yang ketiga ini adalah untuk pengembangan usaha dengan memberikan modalitas investment kepada masyarakat sehingga klaster-klaster di tingkat daerah itu bisa tumbuh sehingga lapangan pekerjaan itu bisa terciptakan, sehingga gula-gula di tingkat perdesaan itu bisa tumbuh, muncul, dan itu bisa menarik semut-semut yang ada dari kota bahwa desa itu adalah menjadi sentra untuk pengembangan wilayah. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta dengan seluruh jajaran yang telah berkenan untuk dilaksanakannya kegiatan Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam ini, yaitu di Taram. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Bapak Bambang Supriyanto, yang telah berkenan hadir bersama-sama kita. Untuk itu kita akan berikan pantun untuk beliau. Jatuh sirih ke rumput banto, dekat air langsung tersiram. Terima kasih Bapak Bambang Supriyanto berkenan hadir di Nagari Taram. Nagari Taram inilah nagari bersejarah ini Pak Bambang. Ya, di sini banyak orang-orang hebat ini dan tokoh-tokoh, para pejuang-pejuang. Dulu agen, sekarang intelijen. Wah, berat betul. Sukses dan gagal di tangan Tuhan. Bukan dirjen sembarang dirjen. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Nah, inilah. Gula aren manis terasa, makan bubur di Parit Malintang. Bapak Dirjen memang luar biasa. Di hari libur pun Bapak datang. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, seharusnya Bapak dengan keluarga pada hari libur ini, ya. Akan tetapi pada hari ini Bapak hadir di Taram, Kabupaten 50 Kota yang cukup jauh dari ibu kota RI Jakarta tentunya. Itu ini hal yang luar biasa kepada Bapak dan rombongan untuk kita Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, jadi telah sesama kita dengarkan sambutan Pak Bupati dan kemudian Pak Wali Nagari dan kemudian Pak Dirjen di hadapan kita. Memang pada bulan September tahun 2021 yang lalu kita telah meluncing program penguatan terhadap masyarakat di sekitar hutan yang dikenal dengan SSF itu. Dan pada hari ini kita sudah melihat hasil dari program penguatan masyarakat di sekitar hutan itu. Kiri kanan kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian Pak Wali Nagari juga sudah melaporkan kepada kita sekian puluh orang yang sudah bisa beraktivitas, dan kemudian sekian kelompok dan sekian orang yang dulunya mereka hidup dengan kayu, akan tetapi sekarang ini justru mereka merawat hutan itu sendiri dan mengambil manfaat daripada kegiatan-kegiatan yang kita programkan. Memang inilah yang harus kita tuju, agar bagaimana kelestarian, bagaimana keberadaan hutan, di samping kita bisa mendapat manfaat dari
potensi yang ada, akan tetapi kita tidak merusak daripada hutan itu sendiri. Maka itu penguatan terhadap masyarakatnya lah yang memang harus kita lakukan. Pembinaan terhadap masyarakatnya lah yang harus kita perbuat. Nah, sehingga masyarakat bisa hidup di sekitar hutan dan juga kita bisa mengurangi kemiskinan di sekitar hutan. Dan memang kita di Provinsi Sumatera Barat, Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya, kita serius dan sungguh-sungguh dengan ini. Insya Allah, seperti Bapak sampaikan tadi, ada penambahan 200.000 hektar lagi. Dan kami yakin Bapak juga akan pasti bantu itu untuk bagaimana pembinaan. Maka tentu kami lebih siap lagi untuk menyambut apa yang Bapak tugaskan melalui Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Lingkaran yang ada negari itu, apalagi yang memang banyak hutannya, untuk kita jaga dan kita rawat secara bersama-sama, sehingga ini nanti akan betul terjaga, dan kemudian dalam upaya-upaya untuk penguatan masyarakatnya, dan sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakatnya daripada potensi bencana di hutan itu betul-betul dapat dirasakan. Sebesar 3.114.078.000 berupa 4 motor ATV dan 5 tenda gelanteng. Dan juga penyerahan bantuan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan BPSKL Wilayah Sumatera berupa 1 unit kamera dan 1 unit drone untuk Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Taram diwakili oleh Bapak Edison. Kepada perwakilan kami silakan mengambil tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dirjen PSKL KLHK Republik Indonesia menyerahkan bantuan didampingi oleh Bupati 50 Kota, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama sekali, penyerahan stok lebah madu galo-galo, alat ekonomi produktif dan bantuan sarana prasarana. Kita mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk menyerahkan bantuan. Berupa batik gambir produk Kabupaten 50 Kota dari Bupati Kabupaten 50 Kota kepada Gubernur Sumatera Barat. Kemudian penyerahan cindramata kepada Direktur Jenderal PSKL KLHK Republik Indonesia. Baik. Selanjutnya penyerahan cindramata kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Republik Indonesia dari Bupati Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, cindramata diserahkan kepada Direktur PKPS KLHK juga dari Bupati Kabupaten 50 Kota. Batik gambir adalah salah satu hasil dari hutan kita, di mana pemanfaatan gambir ini sudah sampai pada pemanfaatan bentuk kain batiknya. Baik, selanjutnya penyerahan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kami mohon kesediaannya Bapak mengambil tempat dari Bupati 50 Kota. Baik, selanjutnya penyerahan cendramata kepada Kepala BPSKL Wilayah Sumatera. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kepada seluruh tamu undangan VIP, kami mohon kesediaan.